Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Tadi kita saksikan bersama bagaimana kemudian laporan yang disampaikan oleh rekan kami, Kamarati Kusuma dari Gedung KPK Jakarta, bahwa ada informasi pimpinan KPK Nurul Gufron ini membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo pada tadi malam, tepatnya pukul 1.23 waktu Indonesia Barat, sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. Dan penangkapan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Dan tadi informasinya juga tidak hanya Menteri KKP Edi Prabowo yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan, tapi ada lebih dari 10 orang yang juga turut ditangkap oleh tim penyidik KPK. Tapi memang tidak dijelaskan secara detail oleh tim penyidik KPK dan juga PLT juru bicara KPK siapa saja kemudian pihak-pihak yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini. Dan memang pemirsa, kalau kita melihat dari sejumlah kasus yang pernah ditangani oleh tim penyidik KPK, terutama dalam operasi tangkap tangan, ini memang KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam pasca penangkapan untuk menentukan status hukum, kronologi kejadian, penangkapan seperti apa, dan juga konstruksi kasusnya ini seperti apa terkait dengan kasus operasi tangkap tangan yang diduga ini dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kalau kita melihat pemirsa, pernyataan yang disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa penangkapan ini dilakukan pada malam tadi. Artinya kalau kita merujuk dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam, artinya konferensi pers ini tidak menutup kemungkinan akan digelar pada sore nanti untuk kita mengetahui bersama bagaimana kemudian status hukum terhadap pihak-pihak yang ditangkap, termasuk juga Menteri KKP yang ditangkap oleh tim penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan ini. Dan pemirsa, kalau kita melihat rekam jejak dari Menteri KKP Edi Prabowo, ini memang sebelumnya kalau kita melihat merupakan pada tahun 2014 sampai 2018 merupakan ketua fraksi Gerindra MPR RI, kemudian 2014-2018 merupakan wakil ketua Badan Sosialisasi MPR RI, kemudian pada tahun 2019 menjabat sebagai anggota DPR RI dan sejak pada tanggal 23 Oktober 2019 sampai sekarang ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Kita simak dulu pemirsa, pernyataan yang disampaikan oleh wawancara saya dengan PLT juru bicara KPK Ali Fikri berikut ini. Iya benar Mbak Gina, jadi saat ini beberapa pihak tersebut, ya saya kira lebih dari 10 orang, itu sedang dimintai keterangan di KPK. KPK sesuai dengan ketentuan undang-undang tentu memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian menentukan sikap begitu. Kalau kemudian ditemukan indikasi peristiwa pidana, tentu kemudian nanti dicari siapa tersangkanya. Dan itu nanti prosesnya adalah melalui gelar perkara atau ekspos, dan setelah kemudian disimpulkan di dalam forum tersebut, baru kami sampaikan secara lengkap kepada masyarakat konstruksi perkaranya, kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, pasalnya, barang bukti dan lain-lain, begitu Mbak Gina. Oke, Bang Ali, tadi Bang Ali mengatakan bahwa ini penangkapan lebih dari 10 orang terkait dengan dugaan kasus korupsi. Bisa diceritakan awalnya Bang, ini terkait dengan kasus dugaan korupsi apa? Ya tentu karena ini adalah bagian dari substansi perkara yang sedang digali lebih lanjut oleh tim penyelidik Mbak Gina. Jadi mohon maaf sampai sejauh ini belum bisa kami sampaikan ya substansinya itu terkait apa gitu. Bahwa ada dugaan korupsi ya pasti karena kemudian KPK bergerak untuk menindaklanjuti laporan tersebut ya. Tetapi sekali lagi bahwa setiap perkembangan dari hasil proses ini tentu nanti kami akan segera sampaikan kepada masyarakat setelah proses ini selesai dan kemudian teman-teman dari penyelidik bisa menyampaikan kesimpulannya begitu Mbak Gina. Bang Ali, meskipun tidak bisa dijelaskan secara detail ini terkait dengan dugaan kasus korupsi apa, tapi dan juga identitas dari pihak-pihak yang diperiksa ini siapa saja, tapi lebih dari 10 orang yang diperiksa oleh KPK saat ini, apakah ini berasal dari Kementerian KKP atau seperti apa penjelasan dari KPK?
Iya, tentu begini Mbak, KPK sesuai dengan ketentuan undang-undang itu kan ketika menindaklanjuti laporan masyarakat itu dipastikan karena ada salah satu penyelenggara negara di dalamnya gitu. Oleh karena itu tentu kami hanya bisa menyampaikan bahwa pihak-pihak yang diamankan oleh KPK itu adalah bagian dari penyelenggara negara yang merupakan syarat dari KPK untuk bisa menangani perkara tindak pidana korupsi. Itu dulu Mbak Gina. Oke. Oleh karena itu, berikutnya nanti akan kami sampaikan siapa yang kemudian pihak-pihak tersebut yang telah diamankan dan kalau kemudian ada peristiwa pidana dan dilanjuti dengan proses penyidikan, baru bisa ditentukan siapa tersangkanya. Begitu. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan dan juga cuplikan wawancara saya bersama dengan PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri, bahwa saya ulangi kembali pemirsa bahwa tadi juga sudah dibenarkan oleh pihak dari pimpinan KPK Nurul Gufron melalui rekan kami di sana Kamarati Kusuma bahwa betul Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo dan ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Untuk barang bukti apa saja yang kemudian berhasil disita oleh tim penyidik KPK, ini belum dijelaskan secara pasti. Tapi kalau kita merujuk dalam undang-undangnya, ketika prosedur operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak tim penyidik KPK, ini adalah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan proses operasi tangkap tangan. Breaking News TV One akan kembali hadir pemirsa usai jeda, tetap bersama kami. Ya, kita akan update informasi terbaru dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Ada rekan kami di sana, Kamarati Kusuma. Kamarati, tadi Anda mengatakan bahwa sudah ada konfirmasi dari pihak pimpinan KPK bahwa betul Menteri KKP yang ditangkap tangan oleh KPK. Apakah Menteri KKP saat ini sudah berada di dalam gedung KPK? Baik, Gina Vita sedikit mengupdate benar bahwa Menteri KKP dan juga beberapa pejabat yang dini hari tadi diamankan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten langsung dibawa ke kantor KPK dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif terkait hal ini. Dan kabarnya, sedikit update, tim satuan tugas yang mengamankan Menteri Edi Prabowo beserta pegawai dan juga keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan beserta timnya yang saat ini terus juga sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo. Sedikit kita ulas mengenai OTT yang dilakukan dini hari tadi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada pukul 1:23 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo beserta keluarga dan juga beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini usai dari lawatannya ke Amerika Serikat tiba di Jakarta, langsung dilakukan operasi tangkap tangan oleh pihak KPK dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kemudian Menteri Kelautan Perikanan ini langsung dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif dan kabarnya memang saat ini sedang berada di dalam gedung KPK. Ia diduga ini terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur. Dan dari informasi pihak KPK yang tadi kami berhasil mintai keterangannya sedikit melalui telepon, mengatakan bahwa keterangan pers masih akan diberikan nanti sore dan KPK juga masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo beserta beberapa pejabat yang juga dini hari tadi ikut diamankan terkait kasus dugaan korupsi lobster, benih lobster dan juga benur ini. Saat ini kita semua masih menunggu bagaimana keterangan resmi yang akan diberikan oleh pihak KPK. Kemungkinan masih akan dilakukan pada sore hari nanti, tapi apabila ada update yang terkini, saya kembali informasikan kepada pemirsa TV One. Kembali kepada Gina Vita. Oke, Kamarati, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini Menteri KKP masih menjalani pemeriksaan intensif di dalam gedung KPK. Apakah sudah mendapatkan informasi dari tim penyidik apa saja yang digali dari keterangan Menteri KKP? Sejauh ini belum ada informasi secara lebih detail mengenai hal tersebut, tapi tadi yang dinyatakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan bahwa tim satuan tugas yang mengamankan Edi Prabowo dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan ini dipimpin oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan dan juga timnya yang saat ini terus sedang
mungkin memintai keterangan dan juga klarifikasi dengan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Edi Prabowo dan juga beberapa pejabat yang ikut diamankan dini hari tadi. Gina Vita. Baik, terima kasih Kamaratih Kusuma atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Nanti sekali lagi kita akan saksikan bersama bagaimana kemudian konferensi pers yang akan digelar oleh tim penyidik KPK. Tapi tadi informasi pemirsa bahwa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo, dan ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap Menteri KKP Edi Prabowo saat ini adalah digali terkait dengan bagaimana kemudian proses penerbitan izin ekspor benih lobster. Karena ketika proses ini bergulir, Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Tapi sekali lagi kita masih harus tunggu bagaimana kemudian konferensi pers yang akan digelar oleh tim penyidik KPK mengenai status hukum terhadap Menteri KKP Edi Prabowo termasuk juga konstruksi kasusnya. Pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali hadir usai jeda. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo sebelumnya menjalankan kegiatan di Amerika Serikat. Ia menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dengan sebuah universitas di Hawaii. Dalam kunjungan dinasnya ke Amerika Serikat, pemirsa, Menteri Edi Prabowo meresmikan kerjasama antara KKP dan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University. Kerjasama dilakukan untuk transferring ilmu pengetahuan dari universitas tersebut untuk kemajuan teknologi di Indonesia, khususnya pada sektor usaha udang. Dalam akun media sosialnya, Edi Prabowo mengatakan kerjasama tersebut mencakup transfer teknologi dan juga pengetahuan tentang produksi induk udang unggul melalui pembangunan broodstock Center udang di Indonesia. Jika Indonesia mampu menghasilkan indukan udang Faname sendiri, hal itu akan menghasilkan jumlah yang luar biasa tahun mendatang. Dan setelah sepulangnya Menteri KKP Edi Prabowo dari Amerika Serikat ke Jakarta, ini pihak tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi langsung melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo. Dan juga kalau kita mendengar tadi pernyataan dari rekan kami Kamaratih Kusuma yang mendapatkan informasi dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bahwa membenarkan pihak KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri KKP Edi Prabowo, dan saat ini pemirsa, Menteri KKP Edi Prabowo masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Dan penangkapan atau OTT ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster, sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam pemeriksaan intensif yang sampai saat ini masih dilakukan oleh tim penyidik KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri KKP akan digali keterangannya mengenai bagaimana kemudian proses penerbitan izin ekspor benih lobster. Karena ketika proses ini bergulir, Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Dan nanti sore nanti tepatnya, tapi pukul berapanya belum dapat diketahui secara pasti pemirsa, pihak dari tim penyidik KPK akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan bagaimana kemudian status hukum terhadap Menteri KKP Edi Prabowo yang saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif pasca dilakukan operasi tangkap tangan oleh tim penyidik KPK. Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One. Saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.